Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana etika dan hukum bisnis ini bisa diterapkan. Ya. Pada pembahasannya, tentu kita akan lihat apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran dari etika hukum bisnis ini ya. Pertama, dengan belajar etika dan hukum bisnis, kita akan mencoba memahami konsep dasar dari etika dan hukum bisnis itu sendiri. Lalu mengetahui prinsip-prinsip etika dalam bisnis. Selanjutnya, memahami ruang lingkup hukum bisnis, mengidentifikasi tantangan etika dan hukum bisnis. Lalu yang terakhir adalah bagaimana menerapkan prinsip etika dan hukum bisnis, ya tentunya dalam praktek bisnis. Selanjutnya kita lihat bagaimana memahami konsep dasar etika dan hukum bisnis. Ya. Pengertian etika hukum bisnis secara umum dipahami merupakan studi tentang standar moral dan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam dunia bisnis. Tentunya etika bisnis memiliki tujuan tersendiri, yaitu membangun kepercayaan, menciptakan lingkungan bisnis yang adil, dan meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya, bagaimana konsep dasar etika bisnis dilihat dari definisi etika bisnis itu sendiri menurut para ahli. Andrew Crane dan Dick Martin menyebutkan bahwa etika bisnis merupakan studi tentang prinsip-prinsip moral yang memandu perilaku bisnis dan keputusan yang diambil oleh individu dan organisasi dalam konteks bisnis. Selanjutnya ada pendapat lain dari Richard de George, Joseph Weiss, dan Manuel Velasquez. Lalu yang terakhir dari John Botwright, ya ini etika bisnis dipahami sebagai aplikasi prinsip-prinsip moral pada kegiatan bisnis termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Tentunya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempromosikan keadilan sosial. Kalau kita simpulkan dari berbagai definisi di atas, dipahami bahwa etika bisnis merupakan studi tentang prinsip-prinsip moral yang memandu perilaku bisnis dan keputusan yang diambil oleh individu dan organisasi dalam konteks bisnis dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempromosikan keadilan sosial. Selanjutnya, apa saja prinsip-prinsip etika bisnis? Yang pertama, honesty, kejujuran, integrity, integritas, responsibility, tanggung jawab, fairness, keadilan, dan terakhir caring, kepedulian. Kita lihat bagaimana memahami ruang lingkup hukum bisnis. Secara umum, pengertian hukum bisnis merupakan serangkaian aturan yang mengatur kegiatan bisnis dan hubungan antar pelaku bisnis. Adapun tujuan hukum bisnis itu untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi hak dan kewajiban pelaku bisnis, serta mencegah perselisihan. Di sisi lain, ada beberapa pendapat hukum bisnis dari para ahli. Hukum bisnis ini dipahami disebutkan oleh Suroyo Wignodipuro, R. Subekti, Munir Fuadi, Sultan Remi, Ahmadi Miru, dan lain-lain. Salah satu di antaranya dipahami bahwa hukum bisnis merupakan keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha. Dari 5 pendapat ini dipahami bahwa hukum bisnis
merupakan keseluruhan peraturan hukum yang mengatur kegiatan usaha termasuk berbagai perjanjian, perusahaan, dan kegiatan usaha lainnya dengan tujuan untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemakmuran bagi masyarakat. Kita lihat apa saja ruang lingkup hukum bisnis. Pertama, corporate law, yaitu hukum perusahaan. Contract law, berbicara tentang hukum kontrak. Selanjutnya, Consumers Protection Law, hukum yang membahas tentang perlindungan konsumen. Dan Competition Law, bagaimana hukum mengatur persaingan usaha. Dan yang terakhir, Intellectual Property Law, yaitu hukum kekayaan intelektual. Secara hubungan, etika dan hukum bisnis ini bisa menjadi panduan moral ya, hukum sebagai aturan formal sehingga kita akan menghindari dampak dari pelanggaran etika dan hukum bisnis itu. Contoh kasus ya di mana etika dan hukum itu saling melengkapi, baik dalam kasus perlindungan konsumen di mana perusahaan eh, sebuah perusahaan produsen makanan ringan tidak mencantumkan informasi tentang kandungan bahan-bahan yang dapat menyebabkan alergi pada label produknya. Hal ini dapat menyebabkan konsumen yang memiliki alergi tersebut mengalami reaksi alergi yang serius. Etikanya, perusahaan memiliki kewajiban etis untuk memastikan keselamatan konsumen dengan mencantumkan informasi yang akurat tentang kandungan produknya. Secara hukum, perusahaan juga disebut melanggar hukum perlindungan konsumen yang mewajibkan produsen untuk mencantumkan informasi tentang kandungan produknya. Yang kedua contohnya penggunaan teknologi informasi. Ada sebuah perusahaan yang menggunakan teknologi informasi untuk memantau aktivitas karyawan tanpa sepengetahuan mereka. Hal ini dapat menyebabkan karyawan merasa tidak nyaman dan kehilangan privasi. Etikanya, perusahaan memiliki kewajiban etis untuk menghormati privasi karyawan dan memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi tidak melanggar hak-hak mereka. Lalu dari sisi hukum, perusahaan juga melanggar hukum perlindungan data pribadi yang mewajibkan perusahaan untuk memperoleh persetujuan dulu dari karyawan sebelum memantau aktivitas mereka. Contoh yang ketiga, lingkungan hidup. Sebuah perusahaan industri tidak membuang limbahnya secara benar dan menyebabkan polusi lingkungan hidup. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan membahayakan kesehatan masyarakat. Etikanya, perusahaan harusnya memiliki kewajiban etis untuk memastikan bahwa operasionalnya tidak membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Dari sisi hukum, perusahaan juga melanggar hukum lingkungan hidup yang mewajibkan perusahaan untuk membuang limbahnya secara benar dan tidak membahayakan lingkungan hidup. Bagaimana tantangan etika dalam bisnis? Ya, pertama, memperhatikan konflik kepentingan, mungkin saja memunculkan atau terjadi korupsi dan suap, terjadi diskriminasi tempat kerja, ada pelanggaran hak konsumen. Ya. Ada berbagai contoh kasus pelanggaran etika bisnis. Dari sisi tantangan hukum dalam bisnis itu sendiri, ada pelanggaran kontrak, persaingan, usaha tidak sehat, pelanggaran hak kekayaan intelektual, sanksi hukum dalam bisnis. Ini merupakan bagian dari contoh pelanggaran hukum bisnis. Bagaimana peran etika dan hukum dalam bisnis? Tentunya etika dan hukum dalam bisnis akan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, meningkatkan kepercayaan konsumen, mencegah konflik dan sengketa bisnis, dan membangun reputasi perusahaan yang baik. Yang terakhir, menerapkan prinsip etika dan hukum praktek bisnis. Bisa dari sisi prinsip etika dengan memperhatikan integritas, keadilan, tanggung jawab, kerjasama, penghormatan yang di dalamnya menghormati hak dan kepentingan semua pihak. Penerapan lainnya dari prinsip hukum dengan mematuhi hukum, mentaati kontrak, memastikan kepemilikan dan pengungkapan informasi yang akurat serta bentuk pertanggungjawaban dalam semua tindakan dan keputusan bisnis.
Cara menerapkan prinsip etika bisnis tentunya dengan membuat kode etik yang benar, melakukan pelatihan, mengawasi dan mengontrol, serta mengambil tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan yang terakhir mengevaluasi dan meningkatkan pelaksanaan prinsip etika dan hukum bisnis secara berkelanjutan. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran ini adalah pentingnya etika dan hukum bisnis diterapkan dalam perusahaan, sehingga akan berdampak positif jika penerapan etika dan hukum bisnis ini dijalankan dengan benar. Pada akhirnya, bagaimana secara action kita dapat menerapkan prinsip dari etika dan hukum bisnis dalam praktek bisnis sehari-hari. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan mata kuliah etika dan hukum bisnis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.